Kebenaran firman Tuhan pada saat ini dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ada pesan penting yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita, yang saya yakin Roh Kudus bisa pakai. Renungan firman Tuhan saat ini boleh semakin meneguhkan dan menguatkan kita bahwa di tengah kesulitan atau kesukaran pasti ada jalan keluar. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 5 dibacakan oleh Palen, ayat 6 sampai 10 dibacakan oleh Kakak Kisya. Silakan dengan keras. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya di 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah berlaut di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebelau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Seru putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Puji Tuhan. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh dewasa melalui apa? Melalui sikap yang positif menghadapi situasi, kondisi, keadaan kehidupan, dan melalui ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan dua cara itu kita bertumbuh makin dewasa menjadi serupa seperti Kristus. Seperti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Salah satu hal yang membuat banyak orang Kristen mengalami keputusasaan, mengalami frustrasi dalam kehidupannya sebagai orang Kristen, mengaku sebagai pengikut Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena tidak mengalami terobosan demi terobosan, tidak mengalami kemajuan, pertumbuhan, kedewasaan rohani. Ada orang jalan di tempat, menjadi zona aman, jadi biasa-biasa saja sebagai orang Kristen. Bahkan yang paling parah, ada orang yang mengalami kemerosotan rohani, kekeringan rohani, ketawaran rohani. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita masuk di dalam kelompok yang demikian. Dan salah satu cara atau salah satu bukti menunjukkan kita dalam proses pemurnian,
dalam proses pendewasaan, dalam proses penyempurnaan, sehingga hari lepas hari hidup kita, sifat watak karakter kita semakin menjadi serupa seperti Kristus. Itu bisa terlihat dengan sangat real, sangat konkret, sangat nyata melalui bagaimana kita menyikapi berbagai situasi, kondisi, keadaan, kesesakan, kesulitan dalam kehidupan kita. Kalau ada orang menghadapi kesulitan dan berkata, Tuhan, aku tidak kuat lagi, aku mau minum baygon rasa strawberry. Saya mau kasih tahu, orang itu sedang dalam keadaan frustrasi dan putus asa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan ini jelas dikatakan bagaimana seorang Imran dan istrinya siapa? Yokebed. Istrinya, mereka sama-sama suku Lewi. Kita tahu suku Lewi adalah suku yang secara khusus untuk menjadi imam atau menjadi pelayan, pemimpin kebaktian di bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak fokus membahas ke sana. Tapi yang jelas, suami istri ini mereka mendapatkan satu hal yang sebenarnya membuat mereka bangga, senang, bersukacita karena mereka mendapatkan seorang anak laki-laki, di mana istrinya Imran melahirkan seorang anak laki-laki. Saya mau kasih tahu, dalam suku-suku tertentu merasa tidak lengkap hidup ini secara tradisi ya, bukan secara firman. Kalau belum dapat anak laki-laki maka tidak abdol. Dan di sini konteksnya pasangan suami istri ini dari suku Lewi ini, mereka mendapatkan seorang anak laki-laki. Di satu sisi mereka bangga, mereka senang, mereka bersukacita karena istri dari Lewi ini melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi di waktu yang bersamaan mereka was-was. Mereka ada di bawah tekanan, mereka ada di bawah ketakutan. Kenapa? Karena ada perintah dari Fir'aun yang tidak suka dengan begitu pesatnya bangsa Israel yang ada di wilayah kerajaan kekuasaan Fir'aun semakin pesat berkembang. Jumlah mereka semakin banyak. Mereka takut jangan sampai nanti bangsa Israel ini bersekutu dengan musuh untuk mengalahkan kita, sehingga mereka meninggalkan negeri kita dan tidak ada lagi nanti yang menjadi budak atau hamba bagi kita. Akhirnya Fir'aun melakukan berbagai macam cara. Salah satu di antaranya karena sudah kehabisan cara dan akal, Fir'aun membuat titah atau perintah. Setiap anak laki-laki bangsa Israel ketika lahir harus dibuang ke sungai Nil. Kalau sudah dibuang bayi yang baru lahir ke sungai Nil, alias biar laki-laki mati tapi perempuan dibiarkan hidup. Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya selama 3 bulan mereka masih bisa menyembunyikan bayi itu, menyembunyikan anak itu. Saya mau kasih tahu, di tengah-tengah mereka memang satu sisi bersukacita, tapi karena ada ancaman anak laki-laki bangsa Israel yang lahir harus dibuang ke sungai Nil, artinya harus mati. Ada tekanan, ada pergumulan, ada kesesakan, ada kesulitan, tapi mereka masih tetap berjuang semampu mereka. Apa yang bisa mereka lakukan. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, sewaktu-waktu pasukan Firaun bisa datang untuk memeriksa apakah ada yang disembunyikan laki-laki baru lahir, anak yang baru lahir. Ini sebuah ancaman, sebuah ketakutan, sebuah beban yang begitu berat dan besar. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi mereka masih berjuang, berupaya apa yang mereka bisa lakukan. Ini gambaran bagi kita Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah ada tekanan kehidupan, ada ancaman kehidupan, ada
kesulitan, ada kesukaran, kita harus tetap berjuang apa yang bisa kita lakukan. Amin kan? Amin. Jangan putus asa. Saat-saat yang sangat tepat bagi Amram dan Yochebed untuk putus asa. Kenapa? Karena ada perintah yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilawan. Setiap anak laki-laki yang lahir di bangsa Israel harus dilemparkan ke sungai Nil, artinya harus mati. Tetapi di tengah-tengah situasi itu, mereka masih berjuang. Mereka masih melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Dengarkan baik. Ini gambaran orang yang berani menghadapi resiko di tengah-tengah kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Bapak Ibu Saudara, saat ini punya kekurangan, punya kelemahan, punya keterbatasan dalam memperjuangkan kehidupan ini, dalam memperjuangkan keluargamu, punya keterbatasan, punya kekurangan. Saya mau kasih tahu, jangan putus asa. Seperti pasangan suami istri ini, mereka berjuang tapi mereka terbatas. Selama 3 bulan mereka lolos. Bagaimana mereka sedemikian rupa menyembunyikan anak ini supaya jangan sampai diketahui oleh pasukan Firaun dan jangan sampai mati dilemparkan ke sungai Nil. Mereka berjuang. Saya mau kasih tahu, dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang gampang dan mudah putus asa. Jangan kita menjadi orang Kristen seperti bunga putri malu. Ketika bunga putri malu itu di kampung saya ada bunga putri malu. Ketika bunga putri malu itu kena sinar matahari, dia langsung mekar, langsung indah, terbuka daun-daunnya. Tapi ketika disentuh, langsung nutup, langsung lemas. Tangkainya pun tadinya begini, tangkainya begini. Tapi ketika disentuh, langsung lemah, langsung tidak berdaya. Jangan seperti kerupuk yang kena air. Tahu, Bapak Saudara sering makan kerupuk? Coba kalau kena air kerupuk, yang tadinya kelihatan besar bisa digenggam begini, langsung dia lisuk, kusut. Jangan Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang sekalipun ada kesesakan, ada kesulitan, mari kita jangan menjadi orang-orang yang gampang ambil langkah putus asa. Seperti saya katakan tadi, apapun rasanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada rasa strawberry atau rasa apa lagi, rasa coklat, rasa vanila, kalau baygon tidak ada gunanya, tetap bermasalah, berbahaya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi kembali penekanan ini. Suami istri ini mereka kompak. Dengarkan baik. Suami istri ini mereka kompak melindungi, berjuang, berusaha, berupaya bagaimana menyembunyikan anak ini sehingga tidak kena kepada razia pasukan Firaun. Dengarkan baik. Yang namanya anak, apakah mulut jadi super? Coba yang Bapak Saudara, ini perkara yang sulit. Apakah mereka bisa berkhotbah kepada Musa saat itu? Musa, nyawamu terancam. Tolong jangan menangis. Tidak boleh menangis. Bisa gak? Bisa lah. Bagaimana bisa ngomong begitu sama anak kecil? Gak bisa. Gak bisa. Ini risiko tinggi. Nak, kalau kamu lapar, diam-diam baik ya. Diam-diam aja. Kalau kamu mau pipis, mau ganti popok atau ganti apa, kalau konteks sekarang kita ceritakan ya. Jangan nangis ya, gak boleh nangis. Atau barangkali saat itu belum ada lakban, dilakban mulutnya. Jangan sampai kedengaran. Ini susah Bapak Ibu Saudara. Yang namanya anak kecil belum mengerti apa-apa. Tapi bayangkan sedemikian rupa. Saya sedang memikirkan ini Amram dan Yochebed ini bisa tidur nggak ini malam-malam? Wow, tenang. Bisa tidur nggak kira-kira? Enggak tenang. Tenang. Bisa tidur nggak Bapak Saudara? Tenang. Ada di antara Bapak Saudara yang bisa tidur karena ada masalah. Ada yang tidak bisa tidur. Ada malam ini supaya bisa tidur harus minum obat tidur. Ada.
Saya mau sampaikan saat ini, jangan biasakan tergantung dengan obat tidur. Karena masalah persoalan yang Bapak Ibu Saudara hadapi barangkali menurut penilaianmu begitu berat dan besar, seolah-olah tidak berdaya lagi, sudah mau roboh seperti dinding yang miring, tinggal ditiup atau ditekan dikit sudah langsung roboh. Saya kasih tahu firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang penuh kuasa menolong dan menopangnya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, di tengah kesukaran, kesulitan, pasti ada jalan keluar. Yang penting jangan putus asa. Apa yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan saat ini, lakukan saja. Kalau mungkin kelihatannya, Pak Pendeta, aku punya kerugian sekian puluh juta. Kalau aku kumpulin lagi, seperti firman Tuhan berkata, setiap perkara-perkara kecil Tuhan percayakan perkara besar. Saya mau kasih tahu, kalau kita putus asa, ada jalan keluar. Saya mengundang Bapak Saudara sekarang ini, mari kita semua putus asa. Tapi saya kasih tahu, pada umumnya kalau kita makin putus asa, tidak punya iman, tidak punya harapan, kita hanya bersungut-sungut, kita marah, kita emosi, sakit penyakit muncul, tidak bisa tidur, kita makin lemah, makin tidak berdaya. Oleh karena itu, mari teladani pasangan suami istri. Mereka tidak berantem. Kenapa yang lahir laki-laki? Kan kalau kita membiarkan hawa nafsu, kedagingan, iblis bersuara macam-macam, kenapa bukan perempuan? Kalau perempuan kan kita aman, gak ada tantangan. Kan seringkali kita begitu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begono. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, jangan salahkan situasi kondisi keadaan, tapi bagaimana kita menyikapi situasi kondisi keadaan dan kita keluar sebagai pemenang di dalam Kristus. Amin. Oke, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Sambil minum dulu. Ivan, aku. Ayo nak, siapa? Ya itu segala sesuatu indah pada waktunya ya. Karena ini kelihatannya mustahil gitu ya. Apalagi dari gagal dantel. Kalau yang aku pernah dengar gagal dantel itu gak terlalu kuat, dalam pengertian kan ini ditaruh di air ya. Iya. Nah bisa aja kelelep nih si musanya. Tiba-tiba ada ombak. Ya kan, entah ada ombak atau entah ada hewan apa di sungai atau angin kencang kan kita nggak tahu. Tapi di sini penyertaan Tuhan tuh luar biasa gitu dan waktunya tepat gitu. Dan yang lucunya lagi, bukan lucu sih, keajaibannya lagi tuh pas Putri Firaun dia lagi mandi, kan itu kan tanpa diprediksi manusia ya. Terus yang kedua dia nangis gitu. Kalau si Musa nggak nangis mungkin beda ceritanya mungkin. Tapi pas dibuka dia nangis, di situ kayak wah timbul ibanya. Nah itu menurutku kayak Tuhan bekerja sangat luar biasa gitu. Kalau tanpa Tuhan nggak mungkin sih. Karena suatu hal yang mustahil secara manusia gitu. Iya. Oke, bagus. Puji Tuhan. Yang lain, silakan. Ayo. Iya, di ayat 3 ya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Ini. Jadi dia berjuang selama 3 bulan, tetapi tetap terbatas. Saya kasih tahu, perjuangan kita barangkali saat ini terbatas. Tapi di tengah-tengah keterbatasan itu, dia tetap melakukan langkah-langkah yang masih menunjukkan harapan. Nah, apa maksudnya ini? Kadang-kala kita ini di tengah-tengah keterbatasan, yang kita lakukan adalah sesuatu yang merongrong, merusak, merobohkan, menghancurkan. Sehingga keadaan makin runyam, keadaan makin kacau. Tapi di sini, ketika mereka dikatakan di sini tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi,
Sebab itu apa? Tindakannya masih ada tindakan harapan. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Tindakan harapan apa? Amram sama Yokebed tidak langsung mengambil langkah. Udahlah, ikuti lagi lah aturan dari siapa? Raja. Kalau diikuti aturan raja apa? Iya, dilemparkan lagi ke Sungai Nil. Memang tetap ditaruh di Sungai Nil, tapi bukan dilemparkan. Kalau misalnya pasangan suami istri ini melemparkan Musa ke Sungai Nil, berarti mereka menunjukkan gambaran hidup yang sudah kalah, sudah menyerah kepada keadaan, kepada kesulitan, kepada kesukaran. Tapi bukan itu yang mereka lakukan. Bukan mengikuti apa yang diperintahkan oleh raja, karena hal itu membahayakan kepada anak mereka. Yang dilakukan apa? Sebab tidak bisa lagi disembunyikan lebih lama, diambilnya sebuah peti pandang. Perhatikan saudara, diambilnya sebuah peti pandang, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah berau di tepi sungai Nil. Ini langkah-langkah yang masih bisa dilakukan, sekalipun memang ada risikonya. Bisa nanti seperti dikatakan tadi, bisa bocor barangkali, apalagi mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa belum bocor ter dan gala-gala itu. Tapi kalau misalnya nanti ada kayu yang coba untuk menerjang atau air atau bagaimana, itu bisa menjadi bocor. Tapi yang jelas saya mau kasih tahu, di tengah-tengah ujung harapan, mereka masih tetap berjuang bagaimana menolong anak yang sangat dicintai, dikasihi oleh mereka. Ini perjuangan sampai kepada titik darah penghabisan, kan itu maksudnya. Ini dia. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah tidak ada harapan sebenarnya, tapi selalu mereka melakukan sesuatu yang positif. Ini penting, pembelajaran berharga bagi kita. Apa itu? Saya mau kasih tahu, kebanyakan mayoritas orang Kristen ketika diperhadapkan dengan kesukaran dan kesulitan, maka kelakuannya menjadi liar. Tindak tanduknya, karakternya, sifatnya, wataknya makin kacau. Bisa antara suami istri berantem, bisa justru makin memperkeruh, mempersulit, memperberat, membuat masalah itu semakin seperti benang kusut yang tidak lagi mungkin diurai. Tapi pasangan suami istri ini, mereka tahu keterbatasan mereka, mereka tahu kekurangan kelemahan mereka, tapi mereka selalu melakukan langkah-langkah yang menunjukkan harapan. Saya mau kasih tahu saudara, di tengah-tengah keterbatasan kita, pasti ada jalan Tuhan. Dengarkan baik. Ketika kita sudah menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, di tengah kekurangan kelemahan kita, dengarkan baik pesan ini. Di saat itu Tuhan berperkara atas kita. Di saat itu Tuhan mengulurkan tangan, menyatakan mujizat dan pertolongannya kepada kita. Sekalipun di ayat-ayat ini saya tidak menemukan kata Tuhan. Ada kata Tuhan tadi? Ada nggak? Dari ayat 1 sampai 10. Tapi saya melihat, dengarkan baik kalimat ini, yang namanya firman Tuhan itu ada makna yang tersirat, ada makna yang tersurat. Sekalipun tidak tersurat, tapi ada tersirat. Apa itu? Bagaimana langkah-langkah penyelamatan Musa ini tidak bisa dipisahkan dari providensia, pemeliharaan, pertolongan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa mengendalikan roda perjalanan perputaran sejarah dunia di dalam kehendak dan di dalam rencana. Kenapa saya katakan ini bukan sebuah kebetulan-kebetulan? Saya mau kasih tahu, Tuhan bisa mengontrol, mengatur segala situasi, kondisi, keadaan, termasuk orang-orang di dalam ruang lingkup peristiwa itu, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang teguh berharap, berjuang dan percaya kepada-Nya. Amin.
coba bayangkan di sini. Kenapa saya katakan ini bukan tindakan keputusasaan? Ayat yang keempat. Kakaknya perempuan, siapa namanya? Miriam. Berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Di tengah kekurangan, keterbatasan masih ada kontrol, perhatian, dan tidak lupa, tidak bisa dipisahkan. Di sini ada hikmah. Hikmah. Dan saya mau kasih tahu, dengarkan baik Bapak Saudara. Kakak seperti Maryam ini sangat luar biasa. Kita berdoa anak-anak kita yang paling besar seperti Maryam ini. Dia perhatikan, dia pantau adiknya. Dia pantau, diperhatikan adiknya. Dia tidak takut nanti jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan nanti jangan-jangan. Tidak. Dia perhatikan apa yang akan terjadi dengan adiknya. Tetap dia pantau di tengah-tengah kekurangan keterbatasan mereka. Tetap mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Saya mau kasih tahu pelajaran berharga pada saat malam hari ini yang mau saya sampaikan kepada kita. Mari tetap berjuang apa yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan. Sekalipun kelihatannya mungkin tidak signifikan, tidak langsung, dampaknya, manfaatnya, hasilnya besar. Lakukan saja. Di saat-saat itu, di tengah-tengah kita tidak berdaya, di tengah-tengah kita terbatas, di saat itulah Tuhan menolong. Bukankah pujian mengatakan apa? Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berharap, mujizat itu nyata. Saat tidak berdaya, jangan putus asa. Jangan putus asa. Lakukan terus apa yang bisa kita lakukan. Tuhan berkati apa yang kita upayakan. Sekalipun kelihatan kecil, tidak diperhitungkan, dipandang sebelah mata, dipandang hina, dipandang rendah oleh orang lain. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Percayalah, Tuhan adalah ahlinya membuat mujizat. Dan dia senang mengerjakannya kepada anak-anaknya yang teguh berharap kepadanya. Amin. Bukankah banyak peristiwa dalam Alkitab? Apa yang dimiliki oleh janda itu? Sebuah buli-buli kecil yang berisi minyak. Ternyata ketika diserahkan, dipersembahkan, diikuti petunjuk, dari minyak yang sedikit terjadi bencana-bencana yang banyak, penuh, sehingga mereka bisa membayar hutang. Bahkan mereka boleh hidup dari lebihnya minyak itu. Bukankah di perjanjian baru kamu harus memberi mereka makan, kata Yesus kepada murid-muridnya. Mereka telah mengikuti Yesus di tempat yang sunyi dan sepi, jauh dari keramaian. Mereka telah mengikuti Yesus selama 3 hari. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid terbatas pemikirannya. Apa kata murid-murid? Bagaimana mungkin di tempat yang sunyi sepi seperti ini kita bisa memberi makanan kepada mereka? Bagaimana mungkin kalau kita beri roti dengan 200 dinar? Bagaimana mungkin kalau mendapat secuil-cuil kecil? Tapi datanglah Andreas. Guru, Tuhan, di sini ada seorang anak yang membawa 5 ketul roti 2 ekor ikan. Bayangkan dari 5 ketul roti 2 ekor ikan, sisa 12 bakul penuh. Ini nggak bisa kita pikirkan dengan logika kita. Tapi coba kalau misalnya murid-murid berkata, buat apa lah yang 5 ketul roti 2 ekor ikan? Buang aja, itu gak ada gunanya. Coba bayangkan, dilecehkan, diremehkan yang kecil. Saya kasih tahu, mereka tidak akan melihat keajaiban dari 5 ketul roti 2 ekor ikan, sisa 12 bakul penuh. Saat itu murid Yesus 12 orang. Berarti masing-masing mereka memikul 1 bakul untuk bekal mereka di hari-hari berikutnya. Bisa demikian pengertiannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kecil yang kita lakukan, jangan remehkan diri kita, jangan kina rendahkan diri kita.
Orang Batak bilang, Tuhan mau ndak perlu bolok kembang. Dan kalau gunanya orang Batak ngomong begitu. Untuk apalah ini? Kecil banget, gak ada gunanya. Udahlah, dihembus nafas pun larinya ini. Gak berguna ini. Saya kasih tahu. Yesus pun ke dunia ini tidak langsung dewasa. Dikandung dulu oleh Bunda Maria. Dilahirkan, dikatakan bertumbuh, makin bertambah, makin bertumbuh, makin dewasa. Tuhan pun memilih bangsa, bukan langsung bangsa yang besar, tapi dipilih seorang Abraham. Dari Abraham nanti turun Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub 12 orang, 12 orang menyebar ke seluruh dunia. Dari satu orang. Saya kasih tahu, dengarkan baik, jangan lecehkan, jangan rendahkan yang kecil. Karena Tuhan sering melakukan perkara-perkara besar dari yang kecil. Jadi tidak salah ketika Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 10. Jikalau engkau setia dan benar dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepadamu perkara-perkara besar. Amin. Apalagi yang terjadi di sini? Mami ada yang mau disampaikan? Iya. Jadi ada di sini mau saya sampaikan lagi, Bapak Saudara. Malam mingguan kita ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga pendeta dan Bapak. Saya mau sampaikan, dengarkan baik. Saya mau tanya, pertanyaan saya buat tolong dijawab. Putri Firaun kira-kira tahu nggak peraturan titah yang sudah dikeluarkan oleh ayahnya Firaun? Tahu nggak? Ketika Putri Firaun berbelas kasihan kepada Musa ini, apakah itu tidak bisa dikategorikan dalam konteks berpikir kita bahwa Putri Firaun membangkang kepada Firaun? Bisa. Tapi bayangkan, saya mau kasih tahu, ini mujizat, ini keajaiban kalaupun tidak disebut dari sini mujizat. Bagaimana seorang Putri Firaun dia tahu titah perintah yang dikeluarkan oleh ayahnya, setiap anak laki-laki Israel, orang Ibrani yang lahir harus dilemparkan ke sungai ini. Dia tahu itu peraturan itu. Tapi coba lihat bagaimana Tuhan bisa membolak-balikkan hati manusia. Makanya dalam Amsal dikatakan, hati raja bagaikan aliran air sungai, dialirkannya kemana Tuhan kehendaki. Semuanya dalam kontrol kendali Tuhan, dalam kuasa dan kendali kehendaknya. Bayangkan, maka berbelas kasihanlah Putri Firaun setelah dibukanya. Setelah dibuka, dilihat anak itu menangis, dia berbelas kasihan. Bahkan diterangkan di sini, tentulah ini bayi orang Ibrani. Gak ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Dia tahu itu bayi orang Ibrani, tapi muncul belas kasihan. Saya mau kasih tahu, salah satu karakter Bapa di sorga yang nyata terlihat dari pribadi anak tunggalnya, Yesus Kristus, pernah berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Bayangkan. Jadi Yesus itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Berarti kenapa sampai ada keturunan Firaun bernama Putri Firaun sampai dia berbelas kasihan? Saya mau kasih tahu, ada tangan yang tidak terlihat, ada kuasa otoritas yang tidak terlihat yang menjamah hati Putri Firaun ini sehingga dia berbelas kasihan. Dan yang sangat luar biasa, dengarkan ending dari cerita ini sangat luar biasa. Saya mau tanya ibu-ibu di sini yang sudah berkeluarga dan punya anak, apakah laki perempuan? Siapa di sini ibu-ibu yang digaji menyusui anaknya? Ada nggak? Halo Bapak Ibu? Gak ikut Bapak ya? Boleh juga bertanya kepada Bapak, siapa di sini yang istri Bapak ketika menyusui anaknya digaji? Inilah yang terjadi dengan ibunya Maria, ibunya Musa. Akan kupanggil kau inang pengasuh untuk menyusui anak itu bagi tuanku putri. Oh iya, bagus. Bawalah anak ini, nanti akan kubayar, kuupah. Bayangkan bagaimana Tuhan menjungkir balikan, membolak-balikan
dengan penuh semangat antusias kepada Bapak Saudara. Orang yang berjuang dalam hidup ini, orang yang terus berharap dalam hidup ini, kelihatannya tidak ada jalan lagi, kelihatannya sudah buntu, kelihatannya terpojok, terjepit. Saya kasih tahu, Tuhan bisa dengan sangat dahsyat, luar biasa, lebih dari kita luar pikirkan, sanggup mengubahkan situasi, kondisi keadaan itu. Dari yang tadinya mereka takut, tertekan, terintimidasi, terkungkung, sekarang mereka bisa memelihara, bisa merawat, memperhatikan, menunjukkan kasih sayang kepada Musa dengan dapat bonus gaji. Naga maksudnya Bapak Saudara? Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, untuk nangkap kerukma, intisari, substansi dari cerita ini, bayangkan Bapak Ibu Saudara masuk ke peristiwa ini. Kalau tidak bisa dibayangkan masuk, ini akan menjadi biasa bagi kita. Bayangkan belum tahu cerita ini, kita alami secara alami. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, luar biasa sekali. Dari yang tadinya takut, tertekan, terintimidasi, was-was, gelisah, gak bisa tidur. Tapi ketika mereka tetap berharap, berjuang di tengah kekurangan, keterbatasan mereka, Tuhan bisa membolak-balikkan keadaan itu dan membuat mereka justru mendapatkan upah, bonus, dan berkat. Amin Bapak Saudara. Nangkap bagaimana peristiwa membalikkan keadaan itu dari ketakutan menjadi kebahagiaan. Luar biasa, yang sangat luar biasa. Saya ulangi kembali bertanya kepada ibu-ibu di sini. Ada nggak di sini ibu-ibu ketika menyusui anaknya mendapatkan upah dan gaji, itu pun dari putri raja? Saya yakin gajinya nggak sedikit, nggak kecil. Nanti kita tanya dengan ibu Yohanes di sorga. Sedikit nggak gajinya? Nggak mungkin. Putri raja yang gaji. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa ya. Luar biasa. Masa menyusui anak sendiri, membesarkan anak sendiri digaji. Bayangkan, cobalah kita bayangkan misalnya Amran dan istrinya itu mengalami kesulitan keuangan. Justru ternyata ketika berani menghadapi risiko, menghadapi kondisi keadaan itu, justru di sana mereka mendapatkan berkat-berkat lebih dari yang mereka doakan dan pikirkan, lebih dari yang mereka mengerti dan pahami. Itulah yang terjadi bagi yang tetap teguh berharap. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, di tengah kesukaran, kesulitan, pasti ada jalan keluar, ada mujizat, ada pemeliharaan, ada pertolongan. Jangan putus asa, tetaplah teguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin.